kan di Indonesia itu ada dua gelombang vaksinasi. Sebelum kita mau divaksin, tentu ada pertanyaan, kenapa sih saya perlu divaksin? Yang pertama, teman-teman nanti bisa lihat bahwa jumlah kasus COVID-19 itu terus bertambah. Trennya kalau di Indonesia itu grafiknya terus meningkat. Kemudian tujuan perlu divaksin itu adalah menurunkan angka kesakitan, angka morbiditas, angka kematian akibat COVID. Jadi memang salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui vaksin. Kemudian yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi sebenarnya target pemerintah untuk vaksin ini bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, tetapi memang mencapai 80% dari masyarakat di Indonesia itu telah tervaksin. Kenapa harus 80%? Karena supaya mencapai herd immunity, yaitu kekebalan kelompok untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik dan pandemi COVID ini dapat teratasi. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan tentunya pasti tujuannya segera divaksin adalah meningkatkan atau menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa merasakan ya, mungkin ada di antara kita yang berdampak terkait dengan pandemi COVID ini yang sudah lebih dari 1 tahun, tentunya sangat banyak berdampak terhadap sosioekonomi dan juga budaya. Kemudian kenapa harus divaksin? Tadi sudah disampaikan bahwa trennya meningkat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tren jumlah kasus itu terus meningkat, dari grafiknya terus meningkat. Kemudian ini data yang saya ambil, update terakhir itu adalah 20 Februari. Terhitung pada 20 Februari itu saja terdapat peningkatan jumlah kasus 8.054 kasus. Artinya di sini seperti kita ketahui bahwa pandemi belum berakhir. Jadi memang walaupun kita sudah mulai jenuh ya dengan situasi seperti ini, tapi memang sebagai seorang tenaga kesehatan kita menyadari bahwa sebenarnya ini semua belum berakhir. Dari global pun juga dapat dilihat masih 223 negara yang terdampak terinfeksi vaksin ini, sampai terkonfirmasi 110 juta. Dan teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini bahwa memang kasus aktifnya itu sangat sedikit ya. Kasus aktif di sini adalah pasien yang terinfeksi COVID dan menunjukkan gejala klinis. Sampai ada butuh rawatan, itu hanya 12,4%. Artinya sekitar lebih dari 80% itu tanpa gejala. Jadi kita yang sebagai masih muda ini pasti merasa tidak, seolah COVID ini antara ada dan tiada, karena toh kita nggak merasakan apa-apa. Tapi ternyata data statistik menunjukkan bahwa memang banyak di antara kita itu tidak menunjukkan gejala. Dan hanya 12,4% menunjukkan gejala klinis. Kemudian, kenapa perlu divaksin? Karena tadi tujuannya adalah herd immunity, di mana dengan adanya vaksin tentunya ada antigen yang dimasukkan ke tubuh, ada reaksi imunologi yang mengakibatkan nanti tubuh kita akan membentuk kekebalan. Dan targetnya itu adalah semakin banyak yang diimunisasi, karena kita nggak mungkin memilih pilihan bahwa semua masyarakat Indonesia terinfeksi dulu, kemudian nanti akan terbentuk kekebalan secara alamiah, yang tidak mampu bertahan akan meninggal. Rasanya itu bukan pilihan yang diambil, sehingga pilihan yang dipilih itu adalah dengan cara memberikan vaksin, divaksinasi, sehingga targetnya semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, maka akan tercipta herd immunity. Lalu apa sih herd immunity? Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Jadi semakin banyak orang yang kebal,
80 atau sampai 90% yang kebal, otomatis yang berisiko terkena infeksi akan terputus rantai penyebarannya karena semua orang sudah kebal dengan virus tersebut. Bagaimana caranya tercapainya herd immunity? Yang pertama itu adalah semakin banyak yang diimunisasi, semakin banyak yang imunnya kuat, semakin sedikit orang yang menularkan, semakin banyak yang terhindar dari penyakit menular, dan tentunya terbentuklah kekebalan kelompok. Jadi memang visi misi dari pemerintah itu adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian sekarang kita ditargetkan di Indonesia itu ada dua gelombang vaksinasi. Yang pertama memang adalah kelompok tenaga kesehatan, para nakes ya, perawat, dokter, apoteker yang di rumah sakit, itu ditargetkan pada bulan Januari kemarin, mulai dari Januari sampai April 2021 untuk petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Kemudian nanti gelombang kedua akan diberikan vaksin itu mulai April 2021 sampai Maret 2022. Jadi periodenya lebih panjang. Kenapa? Karena targetnya lebih banyak. Jumlah masyarakat yang ditargetkan pun juga lebih banyak. Jadi sekitar 63,9 juta dan nanti juga masyarakat lainnya. Nah, di sini itulah nanti yang juga akan menjadi peran kita sebagai seorang apoteker, bagaimana mensukseskan program pemerintah untuk mencapai herd immunity ini. Tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya bahwa jika saya sudah divaksin, jadi saya sudah bisa dong jalan-jalan, sudah bisa nggak perlu pakai masker, bisa kongko-kongko atau bisa seperti normal sebelumnya. Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwa proses perjalanan vaksin ini masih panjang. Jadi kita masih selalu mengumpulkan data, bagaimana efek sampingnya, bagaimana efektivitasnya. Jadi ini masih perjalanan yang panjang. Jadi selain divaksinasi, kita juga tetap menerapkan yang namanya 3T. 3T berarti adalah tugasnya pemerintah, yaitu men-trace, men-test, men-treat orang-orang yang terkena COVID. Sementara masyarakat itu tugasnya apa? Jadi yang sebelumnya kita kenal 3M ternyata sudah tambah ya jadi 5M, yaitu memakai masker, menjauhi keramaian, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Nah, semua ini tetap kita lakukan secara sinergis dengan harapan supaya pandemi COVID ini segera berakhir.